Selamat malam, Amang Inang, jemaat yang kekasih Wake Sion. Malam ini kita kembali melakukan pertanyaan. Mari siapkan hati dan pikiran kita saat teduh sejenak. Amin. Amang Inang, kita akan mulai acara pertanyaan kita. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 3, ayat 1-2, kami puji dengan diam. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Berilah telinga kepada perkataanku ya Tuhan, indahkanlah keluh kesahku, perhatikanlah teriakku minta tolong, ya Raja dan Allahku, sebab kepadamulah aku berdoa. Haleluya. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah kami yang Maha Kuasa, hanya karena kasih-Mu sekarang kami dapat berkumpul. Kami berdoa kepadamu, karena dalam firman-Mu Engkau berjanji, bahwa bila kami ada 2 atau 3 orang berkumpul dalam nama-Mu, di situ Engkau hadir di tengah-tengah kami. Ya Tuhan, genapilah janji-Mu, dengarlah doa permohonan kami ini. Berilah pertolongan dan hidup yang layak, pengetahuan serta pengharapan bagi kami, di dalam anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat antara 60 ayat 1 dan 2, jika jiwaku berdoa.
Dengarlah firman Tuhan yang tertulis dalam 1 Tawarikh 17 ayat 16 sampai 27. Lalu masuklah Raja Daud ke dalam, kemudian duduklah ia di hadapan Tuhan sambil berkata, "Siapakah aku ini, ya Tuhan Allah, dan siapakah keluargaku sehingga Engkau membawa aku sampai sedemikian ini?" Hal ini masih kurang di matamu, ya Allah, sebab itu Engkau. Dan hal ini masih kurang di matamu, ya Allah, sebab itu Engkau telah berfirman juga tentang keluarga hamba-Mu ini dalam masa yang masih jauh, dan telah memperlihatkan kepadaku serentetan manusia yang akan datang, ya Tuhan Allah. Apakah lagi yang dapat ditambahkan Daud kepadamu dalam hal Engkau memuliakan hamba-Mu ini? Bukankah Engkau mengenal hamba-Mu ini? Ya Tuhan, oleh karena hamba-Mu ini dan menuruti hati-Mu, Engkau telah melakukan segala perkara yang besar ini, dengan memberitahukan segala perkara yang besar itu. Ya Tuhan, tidak ada yang sama seperti Engkau, dan tidak ada Allah selain Engkau, menurut segala yang kami tangkap dengan telinga kami. Dan bangsa manakah di bumi seperti umat-Mu Israel, yang Allahnya pergi membebaskan menjadi umat-Nya, untuk mendapat nama bagi-Mu dengan perbuatan-perbuatan yang besar dan dahsyat, dan dengan menghalau bangsa-bangsa dari depan umat-Mu yang telah Kau bebaskan dari Mesir. Engkau telah membuat umat-Mu Israel menjadi umat-Mu yang selama-lamanya, dan Engkau, ya Tuhan, menjadi Allah mereka. Dan sekarang, ya Tuhan, diteguhkanlah untuk selama-lamanya janji yang Kau ucapkan mengenai hamba-Mu ini dan mengenai keluarganya, dan lakukanlah seperti yang Kau janjikan itu. Maka nama-Mu akan menjadi teguh dan besar untuk selama-lamanya, sehingga orang berkata, Tuhan semesta alam, Allah Israel, adalah bangsa bagi orang Israel. Maka keluarga hamba-Mu Daud akan tetap kokoh di hadapan-Mu. Sebab Engkau, ya Allahku, telah menyatakan kepada hamba-Mu ini bahwa Engkau akan membangun keturunan baginya. Itulah sebabnya hamba-Mu ini telah memberanikan diri untuk memanjatkan doa ke hadapan-Mu. Oleh sebab itu, ya Tuhan, Engkaulah Allah dan telah menjanjikan perkara yang baik ini kepada hamba-Mu. Kiranya Engkau sekarang berkenan memberkati keluarga hamba-Mu ini, supaya tetap ada di hadapan-Mu untuk selama-lamanya. Sebab apa yang Engkau berkati, ya Tuhan, diberkati untuk selama-lamanya. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Tuhan dan melakukannya. Amin. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat 356 ayat 1 dan 2, Tinggallah dalam Yesus. Tinggallah dalam Yesus, jadilah murid-Nya. Percaya firman Tuhan, taat kepadanya. Tinggallah dalam Yesus, andalkan kuasa-Nya.
sebagai ranting masih berbualan, asal dengan setia tinggal di dalamnya. Tinggallah dalam Yesus, muliakan namanya. Hidup berlimpah kurnia, ada di dalamnya. Amang Presley tidak kelihatan, Amang Hutapnya. Ada Bang Presley. Nggak ada. Mungkin Amang Torang Panjaitan aja yang mimpin dosa bal. Ada itu ada. Tuh. Tadi hilang. Oke, silakan Amang Presley. Oh, doanya. Mari kita bersatu dalam doa. Ya Allah Bapa, Anak dan Putra Roh Kudus yang bertata di dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur buat pada malam hari ini, hari Kamis, Tuhan yang pimpin dan sertai ibadah week kami, Week Sion, walaupun kami menggunakan live streaming, menggunakan media online, Tuhanlah yang selalu memberkati, menyertai, dan menopang ibadah week kami ini, Tuhan Yesus. Tuhan, kami juga menaikkan doa dan permohonan doa syafaat kami. Biarlah Tuhan, Kaulah yang mendengarkan doa syafaat kami. Kami berdoa buat keluarga, baik orang tua maupun anak-anak, jemaat HKBP Serpong, terutama Week Sion. Tuhanlah yang pimpin, Tuhan yang sertai. Kiranya kami semua sebagai jemaat tetap digiatkan untuk terus setia berdoa. Tuhan yang pelihara, Tuhan yang pimpin. Biarlah kami walaupun di rumah bisa dengan tertib menggunakan aturan-aturan yang diberikan kepada pemerintah. Kami juga berdoa buat semua jemaat-Mu yang sedang dalam mengalami pekerjaan, baik yang putus pekerjaan, Tuhan yang pimpin, Tuhan yang cukupkan, dan juga yang sedang bekerja, Tuhan yang juga menopang, sehingga Tuhan yang menguatkan. Biarlah Engkau yang jauhkan dari segala wabah virus COVID-19 ini, meskipun bagi kami yang bekerja harus WFO, biarlah kami tetap menjaga stamina dan tetap sehat selalu, dan pemeliharaan-Mu saja yang menyertai kami. Tuhan, kami juga berdoa buat COVID-19 ini, biarlah Tuhan, kami sangat-sangat ingin wabah ini berlalu Tuhan. Biarlah Tuhan, Engkau yang mendengarkan jeritan kami semua Tuhan yang di dunia ini, untuk supaya COVID-19 ini bisa segera berlalu dan tidak ada lagi Tuhan. Tuhan, kami juga berdoa buat seluruh warga Indonesia, biarlah kami tetap taat dan Tuhan yang memberikan hati supaya kami semua warga negara Republik Indonesia ini bisa disiplin dan penuh solidaritas sehingga kami bisa bersatu melawan dan berusaha berjuang supaya COVID-19 ini bisa punah dan kami bisa saling membahu-membahu, bagi kami yang bercukupan, menopang bagi saudara-saudara kami yang berkebutuhan. Tuhan yang selalu memberikan kemampuan
pada kami, baik kami yang tidak mampu maupun bagi mereka yang berlebih. Tuhan yang pimpin hati kami semua, Tuhan. Tuhan yang selalu bersama-sama kami, sehingga kami tetap selalu yakin dan percaya, sehingga kami bisa optimis, kami bisa melewati semua ini, Tuhan. Tuhan, kami juga berdoa buat jemaat-jemaat kami yang sakit, terkhusus buat Amang Pendeta kami, Pendeta Pasaribu, buat Nyonya Purba, Buru Lumbang Gaul, dan saudara-saudara kami yang tidak bisa kami sebut satu persatu, baik yang di rumah sakit, baik maupun yang dirawat di rumah, maupun rawat jalan. Tuhan, Tuhan yang selalu menguatkan, Tuhan yang selalu memberikan kemampuan sehingga bagi jemaat-jemaat yang sakit dan pendeta bisa semangat dan terus berusaha berjuang dalam melawan segala penyakitnya, sehingga mereka hari demi hari bisa pulih, bisa semakin sehat kembali, Tuhan. Biarlah Tuhan yang memberkati para medis, baik dokter perawat yang menangani maupun obat-obat, makanan dan minuman yang mereka makan dan minum. Tuhan yang pimpin, Tuhan yang jamah, Tuhan. Topang bagi kami yang sedang sakit, Tuhan. Dan bagi kami juga yang mengalami segala pergumulan, apapun pergumulan kami, Tuhan yang Engkau tahu, Tuhan. Biarlah Tuhan yang genapi, Tuhan, segala pergumulan kami, sehingga kami bisa kuat, Tuhan, dalam melawan dan menghadapi segala pergumulan kami. Biarlah kami tetap percaya kepadamu, tidak putus asa, melainkan setia dan berpengharapan hanya kepadamu saja, Tuhan. Tuhan, kami juga berdoa buat keluarga Amang Juanda Tambunan, Inang Buru Simanjuntak, yang dimana sedang berduka. Tuhan yang pimpin juga, Tuhan yang menguatkan dan memberikan penghiburan kepada semua keluarga yang ditinggalkan. Tuhan yang cukupkan dan Tuhan yang pelihara segala proses, baik proses acara gereja maupun adat, Tuhan yang selalu bersama-sama dengan mereka. Engkau hadir, Tuhan, di tengah-tengah acara kedukaan yang mereka hadapi. Kami yakin dan percaya bahwa semua keluarga yang ditinggalkan, mereka teguh dan percaya bahwa Tuhan selalu ada bersama-sama mereka untuk menghibur mereka. Tuhan, kami juga berdoa, Tuhan, buat seluruh pelayan-pelayan kebaktian kami, baik tim editor, tim fotografer, musik, song leader, para halado yang membawakan liturgis maupun pendeta, Tuhan. Tuhan yang pimpin, Tuhan yang memberikan semangat, dan Tuhan yang menopang sehingga mereka bisa sehati dan dalam semua persiapan ibadah, mulai dari mengedit video hingga ibadah online berlangsung. Tuhan yang selalu melengkapi, Tuhan yang selalu menggenapinya, Tuhan, sehingga kami jemaat-jemaat yang menikmatinya dari rumah masing-masing, kami dengan penuh hikmat juga merasakan ibadah streaming kami walaupun di rumah kami masing-masing. Tuhan, kami juga berdoa buat seluruh jemaat, kiranya agar Tuhan memberkati seluruh jemaat HKBP Serpong dapat memberikan persembahan untuk pekerjaan Tuhan dengan penuh sukacita. Tuhan, kami juga berdoa, Tuhan, buat segala tim keuangan dan staf-staf gereja, agar Tuhan yang memberikan hikmat dan kebijaksanaan kepada semua majelis-majelis yang melayani, yang di bidang administrasi maupun keuangan, juga staf-staf, seluruh staf-staf, sehingga mereka dapat melihat biaya-biaya mana yang bisa dihemat dan mana yang harus tetap
lebih diprioritaskan. Tuhan, Engkau yang tahu Tuhan segala pergumulan di gereja kami. Biarlah Tuhan yang selalu menopang dan menguatkan dan mencukupi segala kebutuhan dan pelayanan kami bisa terpenuhi dan tercapai kepada semua jemaat-jemaat yang merasakannya Tuhan. Tuhan, banyak hal yang ingin kami doakan, namun Engkau yang tahu Tuhan segala sesuatunya. Biarlah Tuhan yang melengkapi, Tuhan yang menghendaki segala doa dan permohonan kami, baik yang kami sebutkan maupun yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu Tuhan. Tuhan, kasihanilah kami, dengarlah doa dan permohonan kami, yang kami alaskan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Sang Juru Selamat yang hidup dan si pemberi hidup yang kekal. Kami berseru dan berdoa. Amin. Untuk menyambut firman Tuhan, kita bernyanyi dari Kidung Jemaat 427 ayat 1 dan 2, Ku suka menuturkan. Ku suka menuturkan cerita-Mu lidah, cerita Tuhan Yesus dan cinta kasih-Nya. Ku suka menuturkan cerita yang benar, pengalaman rindu, pengikut besar. Ku suka menuturkan, ku suka memasyurkan cerita Tuhan Yesus dan cinta kasih-Nya. Ku suka menuturkan cerita mulia yang sungguh mengedidik impian mulia. Ku suka menuturkan semua padamu, sebab cerita itu membawa selamatku. Ku suka menuturkan, ku suka memasyurkan cerita Tuhan Yesus dan cinta kasih-Nya. Kita berdoa. Ya Allah, Allah yang maha kasih, Allah yang maha segala-galanya. Di kesempatan yang berbahagia ini, tolong kami melalui Roh Kudus yang tinggal di dalam diri kami masing-masing, menuntun kami untuk mendengar dan memahami firman-Mu. Bersabdalah Engkau ya Allah, kami telah siap mendengarkannya. Amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, khotbah kita pada malam hari ini tertulis dalam Injil Lukas pasal 18 ayat 1 hingga ayat ke-8. Demikian bunyinya. Yesus mengatakan suatu perumpamaan kepada mereka untuk menegaskan
bahwa mereka harus selalu berdoa dengan tidak jemu-jemu. Katanya, dalam sebuah kota ada seorang hakim yang tidak takut akan Allah dan tidak menghormati seorang pun. Dan di kota itu ada seorang janda selalu datang kepada hakim itu dan berkata, "Belalah hakku terhadap lawanku." Beberapa waktu lamanya hakim itu menolak, tetapi kemudian ia berkata dalam hatinya, "Walaupun aku tidak takut akan Allah dan tidak menghormati seorang pun, namun karena janda itu menyusahkan aku, baiklah aku membenarkan dia, supaya dia datang dan akhirnya menyerang aku." Kata Tuhan, "Camkanlah apa yang dikatakan hakim yang lalim itu. Tidakkah Allah akan membenarkan orang-orang pilihannya yang siang malam berseru kepadanya? Dan adakah ia mengulur-ulur waktu sebelum menolong mereka? Aku berkata kepadamu, ia akan segera membenarkan mereka. Akan tetapi jika Anak Manusia itu datang, adakah ia mendapati iman di bumi?" Demikian bunyinya. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, perumpamaan ini untuk menunjukkan betapa besarnya kasih Tuhan. Perumpamaan ini membandingkan bagaimana seorang hakim yang tidak benar mau membela, mau peduli kepada seorang janda. Meskipun dia seorang hakim tidak benar, tetapi dia mau membela. Perumpamaan ini mau memperbandingkan kalau seorang hakim yang tidak benar mau membela seorang, apalagi Allah. Itulah yang mau kita ambil dalam perumpamaan ini. Oleh karena itu, Allah adalah Allah yang maha kasih. Bahwa Paulus mengatakan dalam Roma 8 ayat 38 sampai 39 bahwa kasih Allah itu tidak bisa dibatasi oleh apapun, baik kematian, baik yang terjadi sekarang maupun yang akan terjadi kelak, dalam Roma 8 ayat 38 tanggal 9. Dan dalam 2 Timotius 3 ayat 12 dikatakan, meskipun kita tidak setia, Allah tetap setia karena adalah maha kasih. Kalau kita hubungkan dengan Minggu Rogate, yaitu Minggu Doa, sedikitnya ada 3 level atau tingkatan doa. Yang pertama adalah, level pertama adalah doa itu adalah merupakan kebutuhan. Mengapa doa kita sering tidak stabil? Kadang naik turun. Karena kita masih memahami sebatas kebutuhan. Sama seperti kalau kita baca lanjutan daripada nas kita ini, di ayat 35 sampai 43 itu, yaitu Bartimeus, seorang buta, dia mencari Tuhan Yesus karena dia butuh kesembuhan. Yang kedua, bahwa level 2 itu adalah merupakan kerinduan. Bagaimana kita rindu bertemu dengan Tuhan. Rindu bersahabat dengan Tuhan. Oleh karena itu memang kerinduan itu mendorong kita untuk tetap berdoa. Dan level yang ketiga adalah keputusan. Bagaimana kita, seperti nyanyian kita, mengikut Yesus, keputusanku, ku tak ingkar, apapun yang terjadi.
Jadi level yang pertama adalah doa itu merupakan kebutuhan kita. Kalau sebatas itu doa kita bisa naik turun, tidak stabil. Yang kedua tadi kerinduan, bagaimana kita rindu bertemu dengan Tuhan. Yang ketiga keputusan. Kerinduan itu kita bisa melihat seorang Sakeus, pemungut cukai. Dia dalam Lukas 19 ayat 1 sampai 10 itu jelas dikatakan bahwa Sakeus ingin bertemu dengan Tuhan Yesus bukan mau sesuatu ataukah supaya diberkati, supaya sembuh dari penyakit, supaya lepas dari pandemi sekarang. Bukan itu yang melatar Sakeus, tetapi kerinduannya untuk bertemu dengan Tuhan Yesus. Dalam Lukas 19 itu. Artinya bahwa nas ini mau memperbandingkan bagaimana Bartimeus kerinduannya ingin sembuh dari penyakitnya, tetapi bagaimana keputusan Sakeus meninggalkan kebiasaannya untuk mengikuti Yesus. Oleh karena itu, Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, doa ini kalau kita ibaratkan saksang, doa ini adalah bumbunya. Kehidupan kita ini adalah dagingnya. Tetapi yang kita lihat kalau dalam makanan saksang, membuat enak saksang itu adalah bumbu. Meskipun doa itu tidak kelihatan, tetapi doa itu punya kuasa. Itu sebabnya di dalam Yakobus itu dikatakan, doa orang benar amat besar kuasanya. Bukan doanya yang berkuasa. Yang berkuasa adalah Tuhan Yesus yang mengabulkan doa kita. Itulah yang kita lihat dalam nas ini. Bahwa kasih Yesus itu sangat tinggi, sangat dalam, sangat lebar, tak terselami, tak terhingga. Jadi perbandingan perumpamaan ini mengingatkan bahwa Yesus adalah Allah yang Maha Kasih. Dan yang berikut adalah mau mengingatkan, Paulus mengingatkan kita bahwa apapun yang kita lakukan, apapun yang kita miliki, semuanya itu adalah karena perbuatan Allah, perbuatan Roh Kudus. Dalam Filipi 3 ayat 12 dikatakan, karena Allah yang melakukan di dalam kita, baik kemauan maupun pekerjaan. Jadi kemauan kita juga itu adalah Roh Kudus, apalagi pekerjaan kita. Itu yang mau dia katakan. Jadi memang sering orang membenturkan iman dengan doa. Bagaimana hidup dalam iman, hidup dalam doa. Jadi memang kita mengingat bahwa doa orang benar itu sangat besar kuasanya ketika kita dengan yakin. Dan yang terakhir, memang tidak salah doa itu kita buat kebutuhan, tidak salah. Itu sebabnya dalam Matius 7 ayat 7 sampai 8 dikatakan, mintalah, maka kamu akan diberikan. Carilah, maka kamu akan mendapat. Ketoklah, maka akan dibukakan bagimu. Tidak salah bahwa doa adalah kebutuhan, tetapi kalau hanya sebatas itu, bisa pasang surut doa kita. Bisa ketika sakit baru kita berdoa. Ketika kita usaha kita terancam baru kita berdoa. Tetapi marilah kita diajak di Minggu Rogate ini, marilah kita tingkatkan kualitas doa kita dari kebutuhan menjadi kerinduan. Seperti Sakeus itu, dia rindu. Bahkan dia meninggalkan segala embel-embelnya, meninggalkan segala fasilitasnya, bahkan dia memanjat ke pohon. Karena dia rindu bertemu dengan Tuhan. Dan akhirnya Tuhan di tengah rumahnya. Dan yang ketiga adalah mari kita buat doa ini menjadi keputusan dalam diri kita. Jadi
keputusan artinya bagaimana Sakeus memutuskan dirinya untuk mengikut Kristus. Inilah yang kita lihat dalam nas ini. Jadi memang terkadang kita merasa kenapa doa kita terkadang kita rasa diulur, ditunda. Memang seperti khotbah kita minggu yang lewat bahwa kita dibawa Tuhan lewat padang gurun. Jadi memang terkadang kita harus sadar ada maksud Tuhan Yesus. Kita lihat Abraham, Yusuf, tidak langsung dikabulkan apa yang dia minta. Untuk membuang kecongkakannya, keakuannya, kesombongannya seperti bangsa Israel yang dibawa dari Mesir ke tanah Kanaan. Jadi terkadang doa itu tidak langsung dikabulkan oleh Tuhan karena memang untuk membuang kesombongan kita, keakuan kita. Itu sebabnya dalam Matius itu dikatakan minta. Artinya kita harus meminta. Kita harus mencari. Di mana kita cari? Di dalam semua aspek kehidupan kita, pekerjaan kita. Ketoklah. Itulah yang kita lihat dalam nas ini. Ini adalah merupakan perbandingan bagaimana kasih Allah yang begitu besar, yang tidak terselami, yang tidak terhitung lebarnya, tingginya, dalamnya, dan kasih Tuhan itu tidak bisa diputus oleh apapun, baik kematian. Dan dia adalah sudah dari sononya sifatnya adalah yang maha kasih. Itulah yang bisa kita lihat memang bagaimana kerinduan kita. Tuhan Yesus Allah pernah membuat perumpamaan bahwa hubungan kita dengan Allah itu seperti suami istri. Bagaimana kerinduan kita kalau kita tidak bertemu dengan suami dan istri satu hari atau beberapa waktu. Seperti itulah yang mau diajak nas ini, bagaimana kerinduan kita kepada Allah, bagaimana keputusan kita bahwa Allah itu adalah Allah yang maha segala. Jadi inilah yang bisa saya sampaikan untuk membuka diskusi kita. Ini adalah perbandingan atas kasih setia Tuhan di tengah-tengah kehidupan kita, apalagi kita pada saat ini menghadapi pandemi COVID-19 ini. Bahwa Tuhan setia. 2 Timotius 3 ayat 12. Walaupun kita tidak setia. Di Roma 8 ayat 38 ayat 9 dikatakan, apapun tidak bisa membatalkan kasih setia Tuhan kepada kita. Karena itu, marilah kita tetap bersyukur. Marilah kita tetap setia dalam keadaan apapun. Itulah yang bisa saya sampaikan untuk menghantar kita ke diskusi ini. Nuang pinasama tu amang parageda amang situa manahan simanjuntak. Maulia kema dia perjamita amang guru kamar pau. Amang inang khotbah yang disampaikan malam ini sungguh indah dan bernas sekali. Ada 3 hal yang kita tangkap. Yang pertama dan paling utama, Allah Maha Kasih. Meskipun kita tidak setia, Allah tetap setia. Dan yang kedua tadi yang disampaikan sesuai dengan minggu ini, kita akan masuk minggu rogatif, yaitu minggu berdoa. Tadi Amang Guru sudah sampaikan, sering manusia dalam hal berdoa itu tergantung dari 3 aspek yang disampaikan tadi. Yang dianggap doa adalah kebutuhan, doa adalah kerinduan, dan doa bisa sebagai tanda keputusan mengikut Tuhan dengan harapan Tuhan mendengarkan. Dan itu selaras dengan firman Tuhan yang disampaikan tadi. Sebagai tambahan dikatakan juga di Yeremia 20:12. Selaras dengan itu dikatakan, jika engkau datang berseru dan datang berdoa kepadaku, aku akan mendengarkan. Demikian firman Tuhan. Dan yang ketiga tadi, yang menarik dikatakan sama guru, kita sebagai jemaat, sering dikatakan bahwa apakah hidup dalam iman atau hidup dalam doa, atau kita harus hidup dalam iman dan doa. Itulah 3 hal yang menarik untuk bisa kita bahas.
Kami persilahkan untuk Amang Inang nanti yang mau bertanya silakan angkat tangan supaya langsung bisa dilihat oleh host kita dan kita bisa pandu dan berjalan sesuai dengan waktu yang kita cadangkan. Kami beri kesempatan ke Amang Inang untuk boleh memberi masukan atau pertanyaan atau tanggapan. Terima kasih. Bisa angkat tangan atau raise hand di fasilitas Zoom ya. Ayo, siapa yang mau tanya atau memberi penjelasan? Silakan Abang Inang, mungkin yang mungkin kita harapkan menarik, apakah hidup kita sebagai orang Kristen, pertama, hanya hidup dalam iman, atau kedua, hanya hidup dalam doa, atau ketiga, kita harus hidup dalam iman dan doa. Bagaimana tanggapan kita, Abang Inang? Siang kaum ibu, Ayo, mungkin Amang Liston tuh kayaknya mau nanya itu deh. Rolita mau nanya? Belum. Belum. Bu Asa Om. Ya, saya dulu lah, Amang Baragenda nami. Sintua Rumanap. Silakan. Mau lihat Mak di kesempatan untuk membuka diskusi kita. Biasanya memang Amang Sitorus dot Amang Manurung do alias songon so do penasida. Jadi kalau hui huton nakin aon natson, au memang agak karena tema rogate sehingga disampaikan fokus ke doa. Saya coba menghubungkan tema doa ini dengan nats. Di situ yang berdoa berarti adalah yang janda miskin ini. Yang janda, jadi seolah-olah dia diperlakukan tidak adil, tapi dia tidak berdaya untuk membela dirinya. Jadi dia ke hakim itu bukan sekali dua kali, tapi sudah berulang-ulang kali. Dan akhirnya dia mencoba dengan cara yang tidak sewajarnya lagi melalui jalur hukum atau pengacara karena dia mungkin tidak punya uang untuk menyewa pengacaranya. Jadi dia itu hanya berserah kepada Tuhan. Jadi saya pikir dia teriak-teriak itu adalah wujud dari kegigihan. Teriak-teriaknya itu adalah doanya. Doa kepada Tuhan. Jadi akhirnya Tuhan memang tidak membiarkan orang yang gigih untuk mempertahankan haknya. Tuhan pasti ikut membela dia. Pirai majo nah dalam mau pikir aku sambungan nih nats on to rogate. Mau lihat ya, Mak? mau lihat ya, Mak, dia mang situasi hoki. Ada udah be Amang Inang, siang Inang baru manulang tadi, ada Inang?
Ada lagi dari Amang Inang yang mau disampaikan? Tadi benar yang disampaikan Amang Romana Sihombing, bahwa sikap janda itulah sebagai contoh bagi kita dengan kata kunci ketekunan. Jadi ketekunan janda itu membuat hakim itu akhirnya memberi perhatian untuk menjawab apa yang dibutuhkan. Amang Albert, Bang. Amang Albert. Amang Albert, silakan Amang. Ya, Magate, Amang Sintua. Jadi untuk menambah, memperluas apa yang disampaikan oleh Amang Sintua Rumana, jadi cukup menarik ya ayat kita ini. Tadi Amang Sintua Rumana bilang bahwa kegigihan janda tersebut yang menyebabkan si hakim yang tidak takut akan Allah menjadi membenarkan dia, gitu ya. Jadi karena kegigihannya. Dan di sini kalau saya lihat cukup menarik ya, Tuhan Yesus menggunakan suatu perumpamaan hakim yang nggak benar aja kalau terus secara gigih dimintain, akhirnya mengabulkan apa yang diminta. Apalagi Allah yang maha baik, kan tadi kan yang pertamanya Allah topik pertama tadi di rangkuman yang disampaikan Sintu Manahan, Allah itu maha baik. Jadi saya menjadi tergelitik terus terang. Tuhan Yesus mengambil contoh ini atau perumpamaan ini yang diambil justru adalah hakim yang tidak benar, ya. Dan kalau bahkan untuk hakim yang nggak benar aja, kalau gigih, akhirnya yang diinginkan itu bisa terkabul, gitu ya. Apalagi bagi Allah yang maha baik, ya, yang di sini ditunjukkan bahwa kita yang salah pun akan dibenarkan oleh Allah yang maha baik apabila kita dengan tekun, dengan gigih meminta kepadanya. Jadi itu sih yang ingin saya kembangkan dari apa yang disampaikan oleh Amang Sintua Rumana. Mungkin kawan-kawan lain bisa memperluas atau menambahi, silakan. Amang Rudi, silakan. Silakan Amang. Ya, terima kasih waktunya. Kalau saya melihatnya mirip, tapi agak sedikit berbeda kelihatannya. Saya nggak tahu, mungkin bisa dikoreksi juga. Yang saya tangkap di sini lesson learn-nya itu lebih ke antar manusia. Kita harus berani berteriak terus ke orang yang tidak mengikuti aturan Tuhan lah dalam hal ini, lalim. Jadi dengan kita harus selalu berani mengkoreksi ke orang, ini antar sesama orang, Tuhan tidak akan tinggal diam. Jadi dia akan membantu dengan caranya. Yang kalau saya lihat dari nats ini, Tuhan mengirimkan suatu feelings ke si hakimnya, daripada saya teriakin terus, ya saya jawab, kan gitu. Jadi artinya kita, ya misalnya kita melihat hal-hal yang tidak baik, kita harus punya keberanian untuk mengkoreksi, mempertahankan hak kita. Kalau ada di hadapan kita itu, ya kita memang mengasihi sesama manusia. Tapi kalau memang yang lalim, kita harus punya keberanian untuk mengkoreksi. Karena kita berani karena benar, kan selalu orang bilang begitu. Tapi berani karena benar, ya karena dengan benar, pasti Tuhan akan membantu kita dengan caranya. Ya mungkin saya nangkapnya lebih ke sana gitu loh. Kita nggak bisa membiarkan sesama kita melakukan yang tidak benar. Dalam lingkungan kita, dalam lingkungan keluarga, apapun, dalam lingkungan gereja, ya kita harus speak up. Jangan ya mendiamkan saja, ya Tuhan tidak bekerja. Karena dari kita pun sendiri nggak ada niat. Kalau saya melihat ke situ, ya saya nggak tahu ini pas atau enggak, ya mungkin ditambahi akadongan di sini, Amang dan Inang. Gitu, mohon maaf. Udah ada 3 tadi.
sangat menarik itu cara pandang kita melihat si janda itu dengan ketekunan dan kegigihan, dan tadi yang Albert sudah sampaikan. Dari sisi lain kita lihat orang jahat, hakim yang bebal pun mau mendengar, apalagi Tuhan kita. Ini menyatakan untuk meyakinkan dan memastikan kita bahwa doa-doa kita, doa-doa yang benar akan dijawab oleh Tuhan. Dan tadi Amang Rudi Hutajulu juga sampaikan, kita harus melakukan sesuatu, do something. Kita harus berani menyatakan dan berani karena benar. Nah, di setiap kegiatan kita, lingkungan kita, keluarga gereja itu tadi ya. Ada lebih tambahan Amang Inang? Mangida tiki huilala ta sipul homar. Tadi dikatakan 3 pertanyaan ini kami lihat saling terkait dengan khotbah yang disampaikan Amang Guru tadi, bahwa Allah itu Maha Kasih, meskipun kita tidak setia, Allah tetap setia. Itu tandanya ketika orang yang benar saja mau mendengar, apalagi Allah Tuhan kita yang setia. Marilah kita seperti janda itu, dengan keberanian kita karena benar, dan karena kita hidup bersama Kristus. Tadi dikatakan Amang Guru dalam doa, tingkat yang tertinggi yaitu keputusan mengikut Kristus, dan kita yakin dan percaya doa-doa kita akan didengarkan oleh Tuhan. Nah, ikion kupasahat tami mamuse tua Amang Guru lawa pasipulhon pertanian ta makite kota nang dipasahat. Adang berbentuk yang mengguru nami sekitar 8 menit naik. Amang Guru dihidupkan dulu apanya? Audionya. Oke. Jadi ini kan perumpamaan, bisa saja kita menariknya ke sesama, ke kasih sesama, kasih kepada Tuhan Yesus. Kan ini kan dasarnya adalah kasih. Itu tidak salah menurut penafsiran kita masing-masing. Tetapi yang saya lihat memang ini adalah perbandingan bagaimana kasih Allah itu dibandingkan dengan manusia. Sedangkan kamu kalau di hadapan Allah, kan kita ini orang jahat. Kalau kita baca dalam Matius, dalam Lukas dikatakan, sedangkan kamu orang jahat bisa melakukan yang baik, apalagi saya. Yang kedua yang saya lihat, memang kita sering mencari tangannya, bukan mencari wajahnya. Iya kan? Artinya kita hanya kepingin kita dalam doa itu adalah meminta bantuan supaya kalau kita sakit, supaya penyakit kita sehat, supaya kita sehat. Kalau kita dalam masalah pandemi sekarang, supaya kita lepas dari pandemi ini. Sebenarnya kalau Mazmur mengatakan dalam Mazmur 105 ayat 4, dia katakan, carilah Tuhan dan kekuatannya, carilah wajahnya selalu. Wajahnya dikatakan, bukan tangannya, bukan kakinya. Artinya bagaimana kita, kalau kita bersama dengan Tuhan, memang jelas khotbah minggu yang lewat, bangsa Israel tetap bersama dengan Tuhan. Tetapi bahkan Musa tidak sampai ke tanah Kanaan. Apakah kalau kita Immanuel dengan Tuhan, apakah kita memang otomatis? Ini kan pertanyaan juga. Apa kita otomatis kalau berimmanuel kita, apakah otomatis bisa lepas dari pandemi COVID-19 ini? Musa aja bersama dengan Tuhan, dia tidak sampai ke tanah Kanaan. Kan itu, bangsa Israel 2.000 orang nggak ada yang sampai, ya. Hanya Kaleb dan Joshua yang sampai. Jadi memang kebersamaan dengan Tuhan, Immanuel dengan Tuhan, tidak otomatis kita diselamatkan. Itu yang mau kita lihat di sini. Carilah Tuhan, carilah wajahnya, jangan tangannya, jangan pertolongannya. Itu sebabnya kita katakan tadi, kenapa doa kita itu tidak stabil. Karena doa itu masih sebatas kebutuhan. Kalau kita sakit, apalagi kita menghadapi pandemi COVID-19 ini, pasti doa kita semakin kencar. Pasti itu. Tetapi melalui nas ini kita ingatkan
supaya doa kita yang kita kencangkan saat pandemi 19 ini jangan lagi itu surut nanti ketika kita kembali kepada keadaan normal, keadaan kita waktu kita nanti bekerja lagi seperti biasa. Ya kan? Inang Boru Manulang minggu yang lalu sudah disaksikan bahwa selama ini tidak bisa. Tetapi kita harus mengatakan seperti Sakeus. Tadi dari Lukas 18, bagaimana Bartimeus, bagaimana Lukas 19, itu urutan ini, bagaimana Lukas 19 ayat 1 sampai 10 itu, bagaimana Lukas, bagaimana Sakeus itu memutuskan kerinduan, jangan hanya kebutuhan, itu yang mau kita tingkatkan melalui pandemi yang kita hadapi sekarang, ya kan? Itu yang mau kita lihat dari nas ini. Mari kita tingkatkan dari kebutuhan menjadi kerinduan, dari kerinduan menjadi keputusan seperti Sakeus itu. Bukan seperti Bartimeus, bukan seperti perempuan itu, bukan seperti yang 10 yang kusta itu dan lain sebagainya. Itu yang mau kita diingatkan dalam Minggu Rogate ini, agar kita memang melalui pandemi ini, mari kita tingkatkan kualitas doa kita, bahwa memang doa itu adalah merupakan bukan hanya memohon kepada Tuhan. Ini yang salah. Jadi doa itu bagaimana kita mendengarkan, Tuhan itu rindu berhubungan intim dengan kita. Dia rindu. Dia kan membandingkannya, memperumpamakannya dengan hubungan suami istri. Bagaimana kerinduan kita kepada suami kita, bagaimana kerinduan kita kepada anak kita, kepada istri kita. Seperti itulah kerinduan Tuhan untuk tetap bersekutu dengan Dia. Ini yang kita lihat dari perumpamaan ini. Memang kalau Amang Utajulu tadi mencoba menjabarkan kepada hubungan sesama, itu juga bagus, ya kan, praktikal dan horizontal. Tidak mungkin kita hanya hubungan dengan Tuhan, juga hubungan dengan sesama. Itu yang mau diingatkan melalui nas ini. Saya melihat ini bahwa kalau kamu manusia orang jahat, kalau anakmu meminta ikan, tidak mungkin kau kasih kalajengking, katanya kan dalam Injil itu. Kalau kamu meminta roti, tidak mungkin kau kasih batu, apalagi saya. Jadi Amang Simanjuntak tadi mengatakan bagaimana kejemuan. Dalam Matius itu dikatakan, jugul kamu mamartangyang. Olan hata tutangyang do tabu jugul. Molo tu hata na asing do didok hata jugul. Olodo haci roha. Tetapi kalau kita berdua dengan tidak jemu-jemu, itu yang mau diminta oleh nas ini di Minggu Rogate ini. Biarlah melalui pandemi ini, mari kita kencangkan, tingkatkan. Kalau saya percaya, saya yakin doa kita di musim pandemi ini pasti kencang, pasti meningkat. Marilah kita pertahankan itu kapanpun, agar memang itulah yang mau diinginkan oleh nas ini. Soni marana bui pinasahat, melihat madihita, melihat di Tuhan tamatang yang mahita. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu yang telah mengingatkan kami melalui perumpamaan bagaimana kasih setia-Mu yang tidak terselami, dalamnya, tingginya, luasnya. Bahkan Engkau mengatakan dalam 2 Timotius 3 ayat 12, meskipun kami tidak setia, Engkau tetap setia. Engkau juga mengatakan apapun yang terjadi tidak mungkin membatalkan kasih setia Tuhan. Iblis juga, kematian juga tidak mungkin membatalkan kasih setia Tuhan, tetapi mungkin menunda. Ketika kami memohon kepada Tuhan, ketika doa kami tidak langsung dikabulkan, tolong kami Tuhan. Ingatkan kami, agar kami semakin merendahkan diri, bahwa apapun yang bisa kami lakukan dalam hidup ini, baik keinginan, baik pekerjaan, dalam Filipi 3 ayat 12 Tuhan katakan, itu semua karena Roh Kudus. Roh Kudus yang tinggal di dalam diri kami, tetap menyertai kami. Biarlah itu Tuhan, suara Roh Kudus itu tetap kami dengar, tetap kami setia untuk melakukan suara Roh Kudus yang selalu mengingatkan kami dalam hidup ini. Peliharalah hidup kami Tuhan,
melewati hari-hari yang sulit ini. Demikian juga Tuhan, saudara-saudara kami yang belum bisa bergabung untuk melakukan kebaktian week melalui live streaming ini Tuhan. Biarlah Tuhan juga menuntun mereka, menemani mereka, membimbing mereka, agar kami boleh di hari yang akan datang bertemu dengan sukacita. Terpujilah namamu sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Tidak sama tu amang manahan si menjuntak. Kami tema diamang guru karir Marpau. Sebenarnya nilai matiki tu amang koordinator itu warta singkat. Ya, mulai tema di Amang Rageda. Warta singkat kita, kami pada kesempatan ini mohon maaf ya, tadi ada juga banyak yang japri yang tidak bisa masuk ataupun tidak bisa ikut pertanyaan malam ini karena suatu hal ya nanti kita akan perbaiki terutama ke depannya oleh Amang Sintua Todung. Tadi sebenarnya sudah dibuka tidak pakai password lagi. Kalaupun ada yang tidak bisa masuk, kami mohon maaf atas permasalahan ini. Yang kedua, minggu depan, kebetulan minggu depan adalah hari kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Kita kebaktian seperti biasa. Jadi Pertangyangan Week minggu depan off dulu atau libur. Kita lanjutkan nanti pada Kamis 21 Mei 2020. Terus pada kesempatan ini juga kami memberitahukan kepada kita agar kita membantu tours untuk keuangan gereja kita. Walaupun situasi pandemi, gereja boleh katakan tidak aktif kita kebaktian di gereja, tapi biaya dan yang lainnya tetap berjalan. Oleh karena itu, kami mengucapkan terima kasih kepada Amang Inang yang telah dengan sukarela, dengan senang hati menyampaikan kolekte, pilihan bulan, ataupun ucapan syukur. Bagi yang belum, kami harapkan bisa memberikan sesuai dengan berkat Tuhan yang diterima, bisa ditransfer, apalagi sekarang dari Bendara Huria kita, Inang Ida sudah buka kiris. Kiris itu bisa dimanfaatkan dengan baik, tanpa biaya, dan berapapun jumlahnya bisa masuk diterima oleh bendahara ataupun keuangan gereja kita. Yang selanjutnya, pada kesempatan ini kita juga mengucapkan terima kasih, puji syukur pada Tuhan, anak kita Sere Nauli Boru Simanjunta, yaitu anak dari Amang Presley dan Inang Ari Fatmawati Boru Aja Guguk telah kembali ke rumah. Itu berkat kasih sayang Tuhan dan doa kita semua. Kita doakan agar Sere tambah sehat, demikian juga maminya yang beberapa minggu lalu juga sakit, kiranya memberikan kesembuhan yang daripada Tuhan. Kita juga berdoa untuk keluarga Amang Juanda Tambunan, Inang Boru Simanjunta yang tadi juga sudah doakan atas meninggalnya orang tua beliau di Lagu Boti, Toba. Kita berdoa agar keluarga yang akan berangkat ke Medan diberikan kemudahan, apalagi situasi sekarang sulit, transportasi udara dan yang lainnya. Kiranya semua berjalan dengan baik. Pada kesempatan ini juga kita informasikan, kita belum mengakuli kepada keluarga Amang Joni Siagian, Inang Boru Panggabean. Demikian juga kepada keluarga Amang Horas Nenggolan, Inang Boru Sialoho. Dan kita juga belum membesuk ataupun belum berdoa seperti yang biasa karena situasi kita melalui Zoom untuk keluarga Bang Presley Simanjunta atas kesembuhan dari Sere Nauli. Oleh karena itu nanti kita akan konfirmasi melalui Sintua Week-nya atau Sintua Sel-nya agar kita bisa laksanakan nanti hari Senin via Zoom seperti ini. Kiranya dapat berjalan dengan baik walaupun mengakui dan yang lainnya. Tetap kita bisa memuji dan memuliakan nama Tuhan. Pada kesempatan ini juga kami mengucapkan terima kasih kepada Amang Guru Marpaung yang telah melayani kita malam ini. Terima kasih, kita kembalikan kepada Amang Sintua M. Simanjunta. Mulai. Untuk mengakhiri pertemuan kita malam ini, kita akan bernyanyi dari Kidung Jemaat 383 ayat 1 dan 2 sekaligus pengumpulan persembahan. Dan pada kesempatan ini kami mohon agar setiap persembahan yang dikirim dikasih kode 14
kode 14 supaya lebih mudah dilakukan oleh bendahara nanti untuk pengecekan kolekte kita. Kami usulkan setiap pengiriman melalui QRS atau transfer gunakan kode 14 di ujung 2 angka terakhir. Marilah kita bernyanyi. Yesus Kristus kau berubah sampai selamanya. Kuatnya tetap menghapus dosa dan celah. Dia hidup yang berdekat puji namanya. Baik kemarin hari ini sampai selamanya. Yesus Kristus kau berubah puji namanya. Puji namanya. Puji namanya. Yesus Kristus kau berubah puji namanya. Dia cari yang berdosa, cari di kampung. Datanglah rendahkan hati, serahkan dirimu. Dia sanggup orang bercerai. Kau pun disambut diampuninya. Baik kemarin hari ini selama-lamanya. Yesus Kristus kau berubah puji namanya. Puji namanya. Puji namanya. Yesus Kristus kau berubah puji namanya. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus, marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebagian daripada karunia itu, kami serahkan kembali sebagai persembahan kami kepada Tuhan. Terimalah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerjaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepada-Mu
Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Anugerah dari Allah Bapa, kasih setia dari Tuhan kita Yesus Kristus, dan persekutuan Roh Kudus menyertai kita semua hari ini, esok, sampai selama-lamanya. Amin. Horas madhita saluhuna. Horas. 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 Itu kalau nak. Horas. Waduh, je itu nih. Maret deh hari Kamison. Maret deh. Ay, mantap dong lo teh. Minum masing-masing. Eso na sa ubereng sita selho. Songoni Mana memang? Cire mana? Horas Tuhan, Horas. Masuk terakhir deh mana kita. Susah banget loh, pakai laptop nggak bisa. Iya. Jadi Ini kan dari ini. saya udah tahu apa. Tadi memang ada pilihannya dua kan, lewat telepon dial atau lewat website gitu. Jadi mungkin yang ada yang menekan yang lewat handphone gitu. Harusnya memang ada dua link. Zoom itu bisa dua gitu, bisa lewat dial bisa. Saya salah tadi, harusnya pakai link yang bisa semua. Iya, Inang Ida masuk nggak? Inang Ida sama Masuk. Amang Leo? Masuk. Bisa sebenarnya, bisa. Jadi milih itu sesuatu orang. Unang songonio ke Danowina. Songonio. Jadi ngejeknya kok obukmu kita. Hanya pangkas Jadi jebulokku selamon.